وجب الشكر Hadirin untuk dimohon duduk kembali. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada bodyguard cilik saya. Kita doakan bersama-sama semoga mereka bisa tumbuh tinggi dan besar. Bisa kita mulai bisa. Izinkan saya berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita sama-sama untuk membacakan doa raja dengan kompak dan semangat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan wa hasil maqasidana. Awali pagi dengan basmalah, kita tutup dengan hamdalah, agar hidup makin berkah, bisa berkumpul di jannah bareng-bareng. Allahumma wa Sya'ban wa baligna wahasil maqasidana. Wanita yang cantik rupawan, bukan yang sering make up. Wanita yang cantik rupawan, bukan yang sering make up. Perbaiki akhlak dan iman, baru menjadi wanita idaman. Bareng-bareng Allahumma bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Cuaca pagi ini cerah, adik senyum, abang gelisah. Abang tunggu lulus sekolah, kupinang kau dengan Alfia. Kola Muhammadun huwa benu Maliki, Ahmadu Rabbullah Maliki Musaliyan wa alihil musabbirin syarafa wa asta'in habil alfiya maqasidun bina mahwiya muqaribun bila bina jaji wa tabsutul badlabi wa bimung jaji tung 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 ceng tung 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 tung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak, kurang serempak, biar seia, biar sekata, biar centar membahana, masuk kelulung sukma nyukutan di dalam dada. Sakali deui sing kompak, sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doakan bersama-sama. Encan doa aja bersama. Yang jawab salam kita doakan bersama-sama untuk santri putra terlebih dahulu, semoga hafalannya Allah mudahkan, amin. Uang jajannya Allah tambahkan, mukanya Allah imutkan,
punya istri bagaikan istri Nabi akhir zaman, amin. Yang jomblo banyak, semoga tak kesepian, amin. Adapun yang sakit semoga Allah sembuhkan, amin ya rabbal. Juga kita doakan bersama-sama untuk santri putri, semoga hidupnya bahagia dan nyaman, amin. Tiap bulan bisa beli skincare perawatan biar makin cantik, glowing dan menawan. Punya calon imam yang ahli Al-Quran, amin. Yang tampan, mapan, penuh dengan romantisan. Adapun yang terpenting, semoga yang pacaran Allah putuskan, amin ya rabbal. Ribu jawabannya, mual bisa ribu. Juga kita doakan bersama-sama untuk yang hadir di majelis ini, semoga urusannya Allah permudah, amin. Hajatnya Allah ijabah, punya mobil mewah, rumah megah, luas sawah. Yang jomblo segera menikah, yang menikah syukur-syukur bisa tambah, amin. Dan yang terpenting, semoga kita bisa tiap tahun pergi ke Mekah dan Madinah. Saya pergi ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah di Arafah, lalu melempar jumroh ila wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Semoga kita bisa berangkat haji dan umroh, amin. Cangkir ya, yang saya hormati Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Al-Kausar Bapak Haji Ii Wahyudin SAGMA beserta keluarga. Yang saya hormati Umi beserta keluarga. Juga yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh ustadz. Yang saya hormati asatidah Pondok Pesantren Al-Kausar beserta bapak ibu gurunya. Yang saya hormati wali santri Pondok Pesantren Al-Kausar, dan yang saya cintai namun tidak saya miliki, yakni santri putra dan santri putri yang insya Allah Allah muliakan, amin. Sebelum saya masuk ke isi, izinkan saya menyapa dulu santri putra. Selamat pagi wahai santri putra. Saya tarik ulang. Selamat pagi wahai santri putra. Yang orangnya suka menolong bagaikan Ultraman, yang orangnya kuat bagaikan Iron Man, yang orangnya lincah bagaikan Spiderman. Tapi sayang kok yang di depan mukanya mirip tukang semen. Tahu kan? Juga selamat pagi wahai santri putri. Selamat pagi wahai santri putri yang senyumnya laksana embun di pagi hari, yang kelopak matanya bagaikan ombak di atas sepi, yang tutur katanya bagaikan ibu pertiwi. Terutamanya neng, untuk yang di depan apakah sudah ada yang memiliki? Kalau belum neng, bismillahirrahmanirrahim, kubuka pintu hatimu dengan surah Al-Fatihah hingga terguncang surah Al-Zalzalah. Karena aku tahu hatimu tak sekeras Al-Hadid melainkan selembut Ar-Rahman. Maka hadirkan hayalku dalam bayangmu, mimpikan diriku dalam tidurmu. Kumohon jangan tinggalkan aku, peganglah kayu meskipun rapuh, ingatlah aku meskipun jauh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Rahman, yang mana Allah menciptakan kita makhluk berpasang-pasangan. Betul apa betul? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada juga di pondok pesantren yang jodohnya masih dirahasiakan Tuhan. Kalau kita lihat di dunia perfilman, ada Milea dan Dilan yang tanpa kita rasakan indahnya orang berpacaran.
karena kita terhalang oleh isim zaman dan isim makan. Semoga kita kuat dalam keadaan di dalam gempuran musim ayang-ayangan. Amin ya rabbal alamin. Juga pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang tak walaupun oleh seorang insi direk, tukang cuk, tukang baji, tukang galiku. Allah menyukai orang-orang yang dan Allah tak menyukai orang-orang yang dan Allah tak menyukai orang-orang yang apalagi wanita-wanita nu pamer paha jembu bujur sia kayak bujur lain sakit bujur. Salawat beserta salam kita curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, manusia ini memiliki 3 dimensi waktu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa depan. Masa lalu katanya adalah kenangan. Betul apa betul? Masa sekarang adalah kenyataan, dan masa depan adalah khayalan, impian, begitupun cita-cita. Maka kalau masa lalu adalah kenangan, engkau adalah kenangan termanis dalam hidup. Dan kalau masa sekarang adalah kenyataan, maka kenyataan terindah yaitu bisa melihat senyummu di pagi ini. Dan kalau masa depan adalah khayalan dan impian, menurutku tidak. Karena masa depan yang paling indah yaitu bisa bersanding di pelaminan bersamamu. Amin ya rabbal. Maka dari itu, laki yang baik, wanita yang baik, dia yang sekarang berada di titik maksiat, kemudian dia bertobat dan menjadi orang yang bermanfaat. Dengan cara apa itu? Melupakan masa lalu, belajar dari masa lalu untuk meniti di masa depan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj, suatu peristiwa pada masa lampau namun tidak kehilangan relevansinya pada penghujung abad ini. Semoga saya jelasin cukup 5 menit. Soalnya capek, lain capek saya itu, lihat saya capek. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan bulan-bulan di dalam Islam itu memiliki nilai sejarah, betul apa tidak? Kalau kita bicara bulan Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kalau kita bicara bulan Ramadan, kita diingatkan dengan nuzulul Qur'an. Kalau kita bicara bulan Dzulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa Qur'an. Kalau kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulidna. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, maka kita diingatkan dengan Isra dan Mi'raj. Lalu muncul pertanyaan, Isra Mi'raj itu apa? Kita lihat redaksinya dalam ayat suci Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, capek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di dalam ayat tadi ada kalimat asra yang artinya yang telah menjalankan. Awal kalimat ini saro yasir yang dijadikan majhul, asra yusri yusro'an. Kalau mi'raj adalah mengangkat derajat yang tinggi. Ini mudahnya mah untuk mengartikan Isra Mi'raj. Oh kipas.
Kalau Isra adalah perjalanannya, kalau Mi'raj adalah penerimaannya. Maka dari itu Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram Mekah hingga Masjidil Aqsa Yerusalem di Palestina. Nabi Muhammad berangkat bersama malaikat Jibril. Setelah itu Nabi kita menembus langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, menembus lagi ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yusuf, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi kita mau menghadap kepada Allah. Malaikat Jibril izin, Muhammad, ya Jibril, kau sajalah yang naik ke atas, aku turun lagi. Kenapa Jibril? Kau dari awal menemaniku, lantas sekarang mau finish, kau meninggalkan begitu saja. Sakit Jibril. Bukan gitu Muhammad. Kalau aku naik ke atas, diriku hancur dan binasa. Jadi engkau sajalah yang naik ke atas. Oh gitu Jibril. Iya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad naik ke atas menghadap Allah. Lalu di situ Nabi Muhammad bingung mau mengucap salam kepada Allah. Ama Allah diberikan petunjuk, akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lil. Ama Allah dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Singkatnya Nabi Muhammad di sana menerima wahyu salat 50 waktu. Turun Nabi Muhammad dicegat sama Nabi Musa. Muhammad, ya Musa, sini dulu Muhammad. Kenapa Musa? Oleh-oleh apa yang kau dapat dari Allah wahai Muhammad? Musa, aku mendapatkan wahyu salat 50 waktu. Nabi Musa kaget. 50 waktu Muhammad? Iya Musa, emang kenapa? Gini Muhammad, umatku saja yang badannya kekar besar pasti gak akan mampu ibadah sebanyak itu, apalagi umatmu yang badannya kecil-kecil. Maka akan susah. Terus gimana Muhammad? Terus gimana Musa? Akhirnya kata Nabi Musa, udah gini aja Muhammad, kau minta keringanan kepada Allah untuk dikurangi ibadah sebanyak itu. Akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik menghadap kepada Allah, yang akhirnya titik temu dari sholat 50 waktu menjadi sholat 5 waktu. Itu pun berat, betul apa tidak? Namun datang waktu lohor, kalah ngahajakeun molor. Begitu jalma sakalor, jadikeun we rujak cilor. Lamun datang waktu isya, kalah nonton drama Cina. Begitu jalma calaka, kadekeun syah menang dosa. Waktu kau sehat, janganlah ninggalin sholat. Hidup tersesat bila lupa arah kiblat. Waktu kau gagah, jangan lupa rajin ibadah, rajin sedekah, biar hidup makin berkah. Sholat, sholat, yuk, yuk, yuk. Sholat, sholat. Setelah Nabi Muhammad dialog bersama Nabi Musa, turun Nabi Muhammad ke muka bumi, cerita kepada sahabatnya di Masjidil Haram. Wahai sahabat, ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat keadaan neraka. Neraka ya Rasul? Iya sahabat. Terus apa ya Rasul? Kebanyakan masyarakat neraka penghuninya perempuan. 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 Kalau laki gimana ya Rasul? Laki juga tidak sedikit, tapi kebanyakan mah perempuan. Kenapa ya Rasul? Apakah dia tidak sholat? Sholat. Apakah dia tidak ngaji? Lebih rajin daripada laki-laki. Terus apa ya Rasul? Akhirnya Rasul menjawab dengan penuh senyuman, hunna yakunna kasir. Perempuan sangat sedikit berterima kasih kepada laki-laki. Betul apa betul? Laki-laki di mata perempuan itu selalu
Perempuan itu selalu benar. Saya nanya nih ke perempuan, jawab dengan kompak dan semangat. Yang sering disakitin cewek apa cowok? Yang sering dikhianatin cewek apa cowok? Yang sering dibohongin cewek apa cowok? Kalau yang sering ngebohong cewek apa cowok? Kalau yang sering menyakiti cewek apa cowok? Kalau yang sering ngebohongi cewek apa cowok? Konsep pertama, wanita selalu benar. Konsep kedua, laki-laki selalu salah. Konsep ketiga, kalau perempuan salah, laki-laki lebih salah. Dan konsep yang keempat, perempuan tidak pernah salah. Tahukah kamu kawan, makhluk terunik Tuhan yang telah Tuhan ciptakan, namanya perempuan. Dia hobinya jajan, hobi make upan, hobi CO. Kalau Shopee promo, sukanya makan pedas. Walau perut sering mules, dilarang baru patuh. Kalau mah sudah kambuh, maunya dimaafin, gak mau disalahin. Kalau salah maksa dimaafin, kita yang salah langsung diputusin. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau buahkan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, capek. Laki-laki selalu contohnya gini. Saya bikin kopi kayak kopi. Saya bikin kopi nggak pakai gula. Akhirnya saya kasih ke orang itu marah. Bikin kopi kok nggak pakai gula, akhirnya kopinya kepahitan. Yang disalahin siapa? Gulanya. Lalu aku bahasa keputusan. Lalu saya bikin kopi, saya kasih gula kebanyakan, kasih ke orang tadi. Orang tadi marah. Bikin kopi, gulanya kebanyakan, akhirnya apa? Kemanisan. Yang disalahin siapa? Gulanya, bro. Itulah keadaan cowok di mata cewek, ada rasanya namun tidak diperhatikan keberadaannya. Betul apa betul? Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali lagi ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj hanya kita bisa nilai pakai nilai iman. Gak bisa Isra Mi'raj kita nilai pakai nilai otak, karena otak kita kekecilan menerima Isra dan Mi'raj. Betul apa betul? Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi Nabi konteksnya diberangkatkan, bukan Nabi berangkat sendiri. Kalau maunya Allah gak ada yang bisa ngalangin. Ida aroda say'an ayyakula lahu, kata Allah jadi, ya jadi. Makanya Allah gampang memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, menembus 3 alam. Alam apa saja itu? Masjid Alam Barja, kuburan namanya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa namanya alam nasut, alam manusia. Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh namanya alam malakut, alam malaikat. Manusia tidak bisa sembarang masuk ke sana. Dari langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha namanya alam lahut, alam ketuhanan. Manusia, malaikat tidak bisa sembarang masuk ke sana. Tapi Allah gampang memberangkatkan hambanya di sepertiga malam sebelum subuh. Nabi Muhammad udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kalau pakai otak, contoh kita anak pasti dong punya emak bapak.
emak bapak sebab, anak akibat. Adanya emak, adanya bapak, jadilah an. Itu kalau pakai ot. Tapi kalau pakai iman, tuh kita lihat Nabi Adam, bapak enggak ada, ibu enggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Tuh kita lihat Nabi Isa, bapak enggak ada, ibu ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Karena Siti Maryam adalah wanita yang suci, kata Allah hamil, ya hamil Nabi Isa. Namun di zaman sekarang perempuan-perempuan di luar sana enggak mau kalah sama Siti Mar, punya anak gak punya maaf. Nah udah bela sumanau. Berawal dari kenalan, setelah itu chattingan, langsung jadian, komunikasian, akhirnya ketemuan, naik motor berbonceng-bonceng. Setelah itu turun hujan, niat ke pinggir mah supaya nggak kesakitan ataupun kedinginan. Ternyata itu teh jauh dari pemukim. Akhirnya datang setan. Colek-colek, peluk-peluk, pegang-pegang, cium-cium, rojok-rojok. Bahkan sampai begituan, dan endingnya dia hamil duluan. Mampus ya siluman. Kalau sudah seperti itu, saya nanya ke perempuan, kalau sudah seperti itu yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung 9 bulan 10 hari lamanya laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan dengan taruhan nyawa laki-laki apa perempuan? Yang ditengok keluarga, saudara dengan rasa malu yang luar biasa, laki-laki apa perempuan? Mari kita sama-sama bernyanyi. Sudah paham kan? Coba pemuda-pemudi di zaman sekarang hadir majelis-majelis ilmu, hadir di masjid-masjid kan cakep. Masya Allah. Ini masjid kita bagus. Saya harap di Ramadan nanti yang jadi petugas pemuda-pemuda setuju apa setuju? Setuju. Yang adan pemuda pakai jas rapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Bilal taraweh pemuda. Sallu sunnatat tarawih jami'atan rahimakumullah. Yang imam pemuda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang doa kamilin pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walil salati hafidin walil zakati fa'ilin walil ma'idna katolibin walil afrika rojin walil kuda mutamassikin. Kan cakep. Ini mah mohon maaf, di luar sana banyak masjid-masjidnya megah, sunnya mewah, karpetnya indah, tapi yang imam aki-aki, yang adat solawatan, takol beduk, yang nyapu, ngurus kolam, yang mati. Waduh, akun tak kolam. Doraka. Sorry. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj apa? Isra Mi'raj mengajarkan kita akan adanya mati setelah hidup, akan adanya akhirat setelah dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kita apa? Jika Anda datang ke dokter, dokter tidak berjanji bahwasanya Anda dengan minum obat Anda akan sembuh. Anda datang ke guru, tidak berjanji
berjanji bahwasanya Anda belajar akan sukses. Tapi Allah berjanji kepada kita, qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Kata Allah, hei hamba-hambaku yang beruntung. Siapa dia yang beruntung? Satu, dia yang sering melaksanakan sholat dan sholatnya khusyuk. Apa janji Allah? Alladzina yarisunal firdaus. Maka Allah berjanji kepada kita akan masuk surga Firdaus. Semoga kita bisa masuk ke sana, amin ya robbal. Saya ceramah ini pengen panjang tadi nama 1 jam 2 jam, tapi prinsip saya lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Betul apa betul? Lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Saya mah kalau misalnya jadi tanaman mah cukup menyirami. Insya Allah yang memperdalam, yang menjadikan bibit tanaman itu akan ada penceramah yang lebih mendalam ilmunya, yaitu Ustadz siapakah? Ustadz Wahyu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sah, tapi kalau sudah sayang jangan lantas pergi lalu menghilang. Sebab di balik raga AA yang tak letih berjuang, ada hati patah yang sakitnya tak kunjung hilang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi cakep. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi cakep. Bila ada umur yang panjang, bolehlah saya diundang kembali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bukan perpisahan yang menyakiti diriku, tapi kenanganlah yang mengguncangkan hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.